weekend dan boom bakal coba bertemu nih sepertinya. Ya, kayak Clock Tower bakal diisi 2 tim, ada EVOS dan juga ada tadi kalau nggak salah ada IOG. Tapi kita lihat di sini boom ya bener banget karena dia pemuncak klasmen sendiri. Dia akan bertemu dengan tim 7 ya. Ya di Bima Sakti lebih tepatnya, dan harus hati-hati dari boom, nggak boleh kepleset, bahaya banget. Udah ngamanin poin cukup banyak, tapi kalau kepleset tuh bakal jadi PR banget. Aero berhasil dikenok juga. XCN sorry ternyata yang harus dikenok satu orang sama seorang Nothing di sini. Udah kelihatan juga visionnya dari arah kejauhan, udah ditembakin juga dari arah Nothing. Harus hati-hati dulu nih. Yap, gue rasa Straw Hat dapat satu lootingan yang cukup baik untuk di early ya, karena dia benar-benar bisa memanfaatkan gudang dan juga nuclear plant, yang mana gue rasa dia bakal singgah dulu sebentar ke rumah kayu yang ada di atas Bima Sakti buat buka vision, karena kalau gue lihat sendiri ini masih sentralisasi ya di daerah ujung. RRQ maksud gue XN masih cukup terpojok ya dengan apa yang terjadi di momen saat ini. Yes, dan seharusnya posisinya udah kejepit juga karena di depan di sisi kejauhan ada juga satu player dari arah boom yang udah coba mantekin, bahkan coba ditabrakin 4 lawan 1. Heyu cukup berani kali ini lawan 4 orang sekaligus, di mana Ren bakal coba diambil kali ini. Bakal coba digocek terlebih dahulu, digoyangin aja Heyu, hati-hati, dan Ren harus masuk banget ke dalam rumah atau coba sabar dulu. Gustav juga udah mulai mencari vision kali ini. Harusnya Aloknya bakal dinyalahin ya. Yes, Aloknya nggak boleh dilepas sih. Iya bener banget karena dia juga belum punya medkit cuma ada di XCN. Aduh, harus terkena knockdown juga. Udah mulai pede pastinya dari anak boom, langsung masuk aja ke XCN. Mocah Trisa sendirian lari-lari aja kayak atlet dan harus dipulangkan di posisi ke-12. Yap, pede banget menurut gue dari boomnya sendiri. Dapat momentum, mereka juga lagi ngelit ya kan, pasti juga aura atau suasana di dalam timnya lagi positif banget, dan itu berhasil mereka manfaatkan. Wipe out satu tim. Dari arah bawah kita lihat Ergon udah nembakin juga ke arah anak-anak dari Aero, bakal coba dihabisin, tapi Wiza terlalu membuka badan. Kita lihat menerima damage cukup banyak, harus sabar terlebih dahulu. Bakal coba di backup sama seorang Ergon, tapi Ergon juga di arah atas ditungguin sama seorang Black. Ya betul banget, bakal deadlock sebentar dulu harusnya karena bakal coba untuk buka vision dulu. Inisiasi gua rasa bakal terus ada di Aero karena Aero sendiri memimpin dengan advantage di atas juga, yang mana sebenarnya Ergon dan juga salah satu membernya yaitu ada Wiza. Ini dia cukup nggak bisa kemana-mana karena dia terkunci karena memang visionnya sendiri dia ada di low ground. Udah Pribadi match dari seorang Helchon juga harus sabar dulu dari seorang Wiza ada tadi. yang terjatuh ya? Satu orang terkena dan juga Wiza bakal coba rotasi masuk dalam gudang aja untuk mengamankan diri karena udah satu orang juga terkena dan harus diberikan bantuan. Di sisi lain Black bakal coba rotasi dulu nih, bakal coba lihat-lihat lagi. Why not terus gangguin di mana dua orang di belakang, bakal coba diambil satu persatu. Yes, Tarzatayo bakal coba ngebangunin satu teman dia, itu Jars yang udah terkena dan juga bakal coba dimajuin aja kali ini sama seorang Beng. Gak ada takut-takutnya sama sekali, bakal coba dimasukin sedikit demi sedikit di mana Tayo kali ini udah dibangunin juga, bakal coba diambil lagi sama seorang Wayne dari kejauhan. Di sisi lain bakal terjadi perang juga dari arah Beng di sisi sana, di mana Black nyayur banget bos dari jauh, berhasil dapetin dua orang. Ternyata dua lagi, udah ada flashbang cukup bagus, mana udah ada double barrel juga digunakan oleh seorang Beng, masuk karena dua orang, gak ada takut-takutnya, dan berhasil mendapatkan satu tim Onyx. Yep, backupnya baik banget menurut gua, habis keluarin shotgun double barrel 2 peluru habis, terus langsung follow up cepet banget sampai akhirnya Onyx sendiri nggak punya pilihan ya. Yang tadi gue bilang sebenarnya memang posisi terkuncinya ada di Onyx dan itu bisa banget dimanfaatin Aero, yang mana Black melakukan inisiasi flanking ya. Awas Adam menerima damage dari arah kejauhan. Deadly ternyata udah ngeliat pergerakan dari Adam, sedangkan Piu udah sadar bahwa di depannya ada Adam yang udah coba mencari vision. Kelihatan juga tas dari Piu bakal coba ditembakin aja, tapi masih coba mepet ke dalam tembok. Masih ada satu glue wall yang berhasil di pop up dan berhasil selamat dari arah Piu. Iya betul banget, gue ngeliat Rosugo, baik banget Abang. Dari arah kiri gak sadar sama sekali dari Deadly. Ternyata dari low ground ada yang coba join orang ketiga, Rosugo Abax yang coba masuk ke arah Deadly, berhasil diamankan pastinya. Iya bener banget, gue nunggu respon dari Rosugo ya. Mereka bener-bener main bagus banget di fase Liga, dan ini jadi harus penting banget buat mereka sendiri konsisten ya. Karena kalau ngomongin Liga, mereka hari ini main jelek, masih ada besok. Nah kalau ini
kayak babak knockout ya kan, jadi iya. harus benar-benar dipikirin kalau seandainya mereka mau lolos ke babak selanjutnya. Itu dia, nggak boleh gegabah juga. Tapi kalau kita lihat udah ada jump shot juga dari seorang Piu tadi, tapi nggak ada orang juga. De Vito udah ngeliat ke arah satu orang di mana Gans mereka menjadi incaran juga di arah belakang. De Vito harus terkena knockdown karena ngebuka badannya terlalu parah. Tapi kalau kita lihat dari Freya bakal coba mutarin terlebih dahulu, santai dulu, bakal coba nurunin tempo, terjepit justru dari Rosugo kanan dan kiri. Mana Piu berhasil diambil juga, terkena knockdown. Amek masih coba ngambil ke arah satu orang, bakal coba di trading sama seorang Amek kali ini. Cukup berani nampaknya, langsung coba di end sama seorang Piu, berhasil diambil gitu aja. Piu harus dibangunin terlebih dahulu, tapi dari Rekus nggak mau nurunin tempo, maunya ngeras aja sama sekali, nggak ada takut-takutnya. Bakal coba masuk, coba numbangin satu orang lagi, dua orang masih tersisa, bakal coba diambil sama Aura yang masih ada tiga orang kali ini. Bakal coba dimajuin aja, ada critical damage masuk ke arah satu orang dari Abax. Bakal coba lagi di jump shot sama seorang Gons kali ini. Yes, diputerin dulu, berhasil dapetin satu. Bakal coba diadu lagi sama seorang Amek, tapi Amek terkena di sisi lain. Bakal coba dimajuin dari kanan dan berbarrel, dan seorang Piu berhasil ngambil satu dari seorang Adam. Dua orang berhasil di knock, tapi nggak bisa dari arah Gons. Berhasil menutup pergerakan dari Rosugo. Iya, gue rasa setupnya bagus banget sebenarnya buat Rosugo, walaupun cukup timpang ya, karena gue ngelihat kontes satu persatunya itu nggak ada yang work banget buat member-member Rosugo terkecuali Adam, karena gue ngelihat even tadi dia berhasil bunuh Deadly, itu posisinya adalah Deadly bener-bener kayak nggak tahu sebenarnya ada orang di sana. Saat bener-bener trading kontes one by one, gue ngeliat kualitasnya bener-bener jomplang banget. Adam masih bisa tadi sebenarnya 2 kenok ya, tapi mau gimana lagi, lu 3 lawan 1, even lu bener-bener bisa nge-wipe 3 itu bener-bener kayak keberuntungan lu dalam 1 tahun langsung lu pakai dalam 1 kali. Iya, setuju sih, karena kan rananya di sini udah sama-sama e-sport ya, sama-sama tim-tim besar. Bener. Jadi kayak tadi bisa dapat steal kill 2 dengan momentum Adam yang kayak tadi, gua rasa udah do the best ya. Mungkin jadi satu review juga gimana caranya Rosugo bukan sekedar kesatuan unit yang benar-benar stick ya, dan bisa masuk ke late game, tapi beberapa poin di mana mereka kontes itu bisa dinaikin lagi kualitasnya sampai akhirnya tadi nggak terjadi kayak tadi sih. Tapi memang bener sih yang mereka lawan juga Aura sendiri yang sekarang notabene Aura yang memang diisi Deadly, Ame dan kawan-kawan ini All-star lah. Tim yang gua rasa juga bakal punya cukup masa depan yang cerah ya. Jadinya ya udah the best, tapi dengan hasil masih 10 besar jadi catatan penting sih buat Rosugo sendiri gitu. Betul banget, dan kalau kita lihat dari arah Boom udah konsisten banget, di mana 5 kill udah dikumpulkan sama Boom. Ini makin mengamankan seharusnya posisi dia, tinggal nyari placement poin aja. Tapi nampaknya dari Gap Adang masih pengen nambah, karena RRQ dari kejauhan juga udah ditembakin. Di sisi lain udah ada EOG yang bakal berperang juga sama satu tim di depannya, bakal coba ditabrak sama Aero kali ini, di mana Bion bakal coba sabar terlebih dahulu. Black udah ngeker ke arah Bion, cari informasi di belakang pagar udah ada satu orang, bakal coba dilempar satu granat, bakal coba diputerin dulu dari seorang Bion, tapi teman-temannya juga udah follow up Lord dan juga kawan-kawan. Ya sabar dulu, Garasi bakal jadi berdarah kali ini, di mana Hans udah menjaga teman-temannya dari arah kejauhan. Bion coba sabar dari kedua tim, kanan kiri. Ya sabar banget, wajar, karena menurut gue Gudang jadi satu tempat yang tricky ya, apalagi posisi di belakang yang mana nanti mereka bisa pukul mundur langsung masuk ke dalam rumah kayu. Ya sekali ini langsung masuk aja dari Larut, langsung coba tembakin ke arah seorang Black, kena critical damage, tapi arah Black berhasil masuk ke arah 2 orang, tapi gak bakal bisa juga. Masih ada seorang Lord menggunakan jump shot ya cukup bagus kali ini, udah kelihatan juga. Bakal coba dibangunin dulu satu teman, tapi gak ada kesempatan sama sekali dari Aero. Bakal coba diratain kali ini, bakal coba ditembak lagi, dikejar aja satu orang sisanya, udah mulai digocek, masuk keluar masuk, bakal coba di jump shot, dan ini dia EOG berhasil nge-wipe dari tim Aero ya. Oke, lanjutan. Lanjut lagi dari Lovre, bakal coba ditabrak lagi, tapi coba dibangunin terlebih dahulu. Udah ada Boom yang coba mendekat kali ini, Venom udah ngeluarin jump shotnya, dan Boom harus dipulangkan di posisi ke-8. Rosugo, udah ada RRQ juga ternyata yang coba join, dimana Lovre kali ini gak sempet nafas sama sekali. Git langsung ngeluarin, udah ada jump shot juga, keluarnya cukup bagus, udah di pop up juga, bakal coba diputerin dulu dari seorang Git. Udah ada pengamanan pastinya, Jay coba muter, nyari vision lebih bagus. Feder udah ngeliat ke arah seorang lagi Alot, berhasil ditumbangkan juga satu orang lagi dari RRQ. Bakal coba dicari kali ini sama seorang Father dan juga Venom. Satu orang lagi ada di dalam, ternyata 3 orang masih tersisa, 4 orang bahkan dari Lova, dan harus dipulangkan juga dari RRQ. Hades 7 kill, 2 tim di wipe out, timing yang bagus banget, what a play buat Louvre sih menurut gue. Jadi
gue ngeliat ada satu mobil di sana, jadi kayak itu mobil dia. Jadi benar-benar gue rasa surprise attack yang dilakukan Lufre benar-benar bisa membuat Boom sendiri kaget ya, dan itu benar-benar bisa langsung mereka wipe. Dan yang mesti catat adalah itu tim yang join to fight adalah RRQ yang notabene tadi juga lu abis resource ya kan, abis pukul-pukulan bareng satu tim, terus lu datang satu tim lagi dan lu nggak kehilangan satu member pun, itu udah wow. Kalau bisa gue kasih nilai udah A++ ya. Waduh, A++ iya. A++ ya nggak sih? Dua tim masalahnya. Dua tim posisi lu ngeras, abis ngeras nggak sampai berapa detik datang lagi, resource belum lu siapin, tapi benar-benar bisa nahan tempo, itu keren banget sih menurut gue. Gila, tenang banget sih anak-anak dari Louvre kali ini. Ya. Dan kalau kita lihat udah ada yang berotasi lagi, EVOS akhirnya udah berotasi juga. Yang dimana emang seperti biasa EVOS bakal coba nahan dulu di luar zona ya kan. Zona kedua bakal coba ditahan. Habis itu coba masuk rotasi. Karena seharusnya udah dapet info zone juga. Udah ngeliat juga dari kayak RRQ aja mainnya ya. Keluar nahan info zone dapat langsung masuk, coba join. Tapi sayang RRQ rivalnya harus dipulangkan kali ini. Ya betul banget, dan kalau gue lihat ini jadi turn back juga buat apa namanya, buat EVOS, karena tanpa dia sangka mungkin ya, kalau ngelihat di layar mainnya mereka ya ini masih ada 20 live gitu ya kan. Tinggal 20 live, maksud gue itu jadi satu hal yang menurut gue baik buat mereka untuk mengamankan posisi 6 besar sih harusnya. Oke, tadi kita lihat ada Aura yang coba main jauh dulu dari keramaian, gak mau gegabah pastinya dengan tersisa 2 member. Sedangkan di sisi lain udah ada BTR juga yang udah mengamankan 1 poin, di mana Riverside bakal menjadi incaran dari BTR, dapat high ground juga. Ini enak banget sih dari BTR. Yap, betul banget. Piu juga sama ya. Ini malah ketemu, Pak. Dan ini gue nggak tahu kenapa jadi satu tempat buat tanding dan kontes, yang mana ini nggak akan di-expect sih harusnya sama kedua tim. Bener aja Piu berhasil di knockdown aja. Sedangkan kita lihat dari Sam 13 masih belum bakal coba dicari kali ini. Yes, bakal coba ditabrak nampaknya dari arah Guns. Coba dikepung dari 3 arah sekaligus. Guns bakal cukup sulit kali ini. Sam 13 udah ngasih informasi ke teman-temannya bahwa Guns ada di tengah-tengah kontainer. Bakal coba dicari di tengah-tengah kota kali ini, dimana Guns juga udah coba nggak ngeluarin suara. Bakal coba lebih hati-hati lagi. Tapi yang bagus ada pergerakan dari Abu dan Sam 13 yang coba berbarengan supaya nggak ke pick off. Yap, ini nggak expect sih sebenarnya mereka coba ke kiri dari si PRT, padahal si Guns sendiri ada di kanan. Yang notabene sebenarnya mereka bakal coba sisir lagi, tapi hati-hati karena zona juga udah bakal mau update lagi untuk zona ketiga. Oke, Sam harusnya 05 harusnya bisa ke pick off ya. Tapi Guns benar-benar sabar, karena gue juga yakin sebenarnya EVOS nggak tahu gitu sebenarnya sisa orang dari ini tuh berapa, dan bener aja mereka coba untuk cabut masuk ke zona pakai launcher, dan kayaknya Guns bakal bernapas lebih tenang karena objektif dari member EVOS sendiri nggak mau nahan di daerah CPR, dan mereka juga nggak mau terlalu greedy untuk cari orang yang tersisa demi mengamankan zona juga. Karena zona juga penting, nanti juga bahaya banget kalau coba di trading, takutnya Guns bisa nyolong juga ke arah 1 kill. Ya ini yang gue tunggu-tunggu sih zona yang kayak gini, karena ya sekali-sekali gitu ya kan, nggak ke arah pick gitu ya kan. Walaupun sebenarnya Riverside ini kalau sedih gue ngelihat juga sempet sih kayak momentum kayak begini zonanya harusnya, kalau menurut gue ya dengan kebiasaan zona yang ada itu harusnya bakal ke arah bendungan ya, nggak bakal narik ke arah Riverside. Tapi kalau narik ke arah Riverside nggak nurunin dari tensinya juga, karena itu jarang banget ke arah sana. Tapi kalau kita lihat udah ada Gare juga yang bakal coba kena tembakan dari seorang Guns, di mana Guns memberikan informasi ke arah BTR bakal coba dikepung kali ini. Udah ada satu keluar coba di pop up, salah langkah kayaknya dari arah Guns, bakal coba sabar terlebih dahulu. Keluar masuk dilakukan sama Guns, tapi dikepung dari 4 arah sekaligus. Rumael bakal jadi berdarah juga. Guns nggak bakal bisa kemana-mana juga dan harus tumbang. Aura di posisi ke-6. Yap, tadi dia pakai launchernya gua rasa juga ngarahnya ke arah Riverside. Nggak expect sebenarnya ada pergerakan dari BTR juga. BTR malah dapat hadiah cukup lumayan lah ya, 1 kill, yang mana juga placement juga udah masuk ke 5. Nah ini cukup menarik karena kalau gue lihat hampir semuanya nggak ada yang tersisa 2 orang ya. BTR 4 gitu ya kan, saya masih ber-9. Di bendungan udah ada yang lewat tuh, langsung seperti tembakin juga sama seorang Jace dari arah atas. High ground cukup baik, Vincent dilakukan, dan
zonanya. Malah ke arah jembatan. Nah ini nggak biasa. Ini nggak biasa. Biasanya nariknya ke arah bendungan ya kan. Tapi ini mengarah malah ke arah sungai dan ada jembatan. Yang mana sebenarnya poinnya kalau lu bisa nge-secure daerah jembatan ini udah bagus banget. Dan kalau gue lihat Louvre juga punya posisi yang nggak kalah bagus gue rasa. Jadi mereka cuma tinggal geser sedikit, mainin patahan, ini udah jadi satu advantage buat mereka. Tapi Yoji bener-bener kekunci dan Venom ternyata harus terknockdown karena ngadepin Siren yang coba berotasi juga kali ini masuk. Dua tim bakal coba masuk lewat Talaro, tapi Raw berhasil di knockdown juga sama seorang Jay. Sabar terlebih dahulu, udah ada satu global berhasil di pop up sama seorang Father. Udah coba cari vision, 3 orang masih tersisa, bakal coba diadu lagi. Dihancurin dulu global, Justin bakal coba diambil tapi masih ada global juga, rotasi sedikit-sedikit masuk, palanya pecah, bakal coba ditumbangkan langsung knock-in gak pakai lama. Berhasil diambil satu, Raw masih tersisa juga tapi Siren Eric juga masih coba masuk. Dimana bakal coba dipotong jalannya sama seorang Venom. Berhasil menembakin ke arah seorang Eric juga tapi Venom harus aware juga, harus hati-hati karena damage masuk karena dia cukup udah banyak. Sakit banget, udah sakit banget zonanya udah sakit banget. Harus respect masih dari dua tim. Di sisi lain EVOS ternyata berotasi di arah bawah. Udah ngelihat AOG yang coba mendekat ke arah jembatan. Ya, bener banget. AOG dari tadi nyelinep ya, melalui Lord, sekarang Gion. Ini Gion bakal jadi sasaran empuk walaupun sebenarnya dia udah dapat satu tempat yang cukup baik sih. Udah ada di perahu ya. Jadi kita lihat zonanya bakal ke arah mana. 1 2 3. Wow, nggak ada yang nge-secure di sana dan itu cukup terbuka, Pak. Ya semakin tengah dong, semua tim harus masuk kali ini. Yang dimana EVOS juga udah membuka tembakan ke arah seorang Hands langsung aja di end. Di sisi lain ternyata ada pertempuran juga antara BTR melawan Louvre. Dimana dari arah kejauhan nggak sadar bahwa EVOS udah memantek dari arah kiri jembatan nih. Udah kelihatan 4 orang, sabar dulu. Dari Sam 13 bakal jadi orang ketiga pastinya dari EVOS. Santai. Bahkan malah menurut gua IOG punya satu nyawa penting sih. Kalau seandainya ini pecah perang di atas, dia ke distraksi harusnya masih bisa sempet lari walaupun dari Gare udah mulai masuk juga ke arah EVOS, dimana Abu harus terkena dan juga buat gak masalah, masih berani trading pasti dari arah EVOS, dimana Sam 13 cukup sakit. Sabar dulu, udah ada satu keluar juga berhasil di pop up, bakal coba dibangun di arah belakang. Ternyata ada yang coba datang, coba diputerin sama anak-anak dari BTR, dimana Regar harus terpick off. Ternyata Ikam dan Anca harus menjauh. Iya bener banget, Bion malah kelihatan ini nggak bakal sulit. Dan 3 besar ya, 3 besar ini Louvre. dia bakal ditabrak. BTR langsung dian gitu aja, nggak bisa masuk ke dalam zona, dimana Louvre masih menyisakan cukup banyak anggota. 2 lawan 2 ternyata bakal coba ditabrak kali ini sama seorang Sam 13 juga. Udah ada satu glue wall, satu obstacle pohon bakal diamankan sama Louvre. Tapi nggak ada glue wall kali ini, bakal jadi bahaya banget dari EVOS. Masih ada grenade, masih coba dilempar atau sama-sama nggak ada glue wall ternyata. Ini bakal jadi seru banget karena bakal coba ditembak lagi. Coba rotasi dari Mr. 05. Sempat masih bisa ngamanin satu batu dong di sana. Jay coba berotasi, malah berhasil dipotong kali ini. Gits bakal coba duel sama Mr. 05. Yes, udah berani masuk nampaknya dari arah Gits. Gak punya glue wall dua-duanya. Gak ada glue wall. Gak punya glue wall dua-duanya. Yes, satu batu bakal coba diamankan dulu. Bakal coba kasih medkit dulu, santai dulu. Tapi Aloknya udah jalan juga dari seorang Gits. Zona udah jalan. Udah ada satu grenade maksa dari Mr. 05 untuk keluar terlebih dahulu. Palanya udah kelihatan dari seorang Gits. Bakal coba nembak ke depan. Masih coba ditahan terlebih dahulu dari Mr. 05. Langsung ngebalas saja dari arah grenade. Langsung keluar ada flashbang ternyata ke arah Gits. Gak ngeliat, tapi sama-sama nahan. Ternyata gak mau. EVOS berhasil mendapatkan buya Mr. 05. Iya, gue cukup kritis ya sama permainan Mr. 05 after dari FFVM final kemarin. Jujur gue secara pribadi juga udah ungkapin. Tapi dengan